Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carissa Joya Eka Putri, NPM 1901011037 dengan nomor urut D113. Video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 merupakan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan di revolusi ini, di mana teknologi dan manusia disesuaikan untuk menciptakan peluang baru secara inovatif dan kreatif. Peran pendidik yang mengharuskan memainkan peran untuk mendukung masa-masa pelatihan ini. Konsep pendidikan Merdeka Belajar untuk saat ini, di mana konsep tersebut merupakan jawaban terhadap kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar dengan arti lain sebagai kemerdekaan dalam berpikir yang ditentukan oleh pendidik, karena pendidik menjadi pusat dalam sistem pendidikan yang baru ini. Pendidik diibaratkan pundaknya untuk membentuk para generasi-generasi yang dicita-citakan. Setiap pendidik memiliki tugas untuk membimbing peserta didik belajar dengan baik di dalam kelas. Pertanyaan kedua yaitu, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Pada abad ini, sangat diperlukan paradigma dalam belajar dengan melakukan perubahan atau reformasi. Disinilah tuntutan peran aktivitas guru untuk menemukan efektif dalam pembelajaran. Disinilah tuntutan peran kreativitas guru untuk menemukan serta melaksanakan kinerja yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini adalah tantangan yang dapat dibilang tidak hanya berfokus pada yang diajarkan, tetapi juga cara pengajarannya, yang mana pendidikan tersebut sendiri didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan. Dunia pendidikan sebagai suatu subsistem kehidupan masyarakat perlu menyikapi dengan terbuka berbagai inovasi yang ada dalam dunia pendidikan, maupun yang terjadi dalam bidang kehidupan lainnya sebagai upaya untuk mengintegrasikannya agar dapat dicapai suatu kondisi pendidikan yang tidak tertinggal dengan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat akumulasi inovasi. Langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0, yaitu membantu siswa dalam belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Dan yang keempat, melek teknologi. Serta yang terakhir, menjadi guru yang efektif. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan pendidikan 4.0. LMS dengan platform pembelajaran yang lebih bervariasi menjadi alternatif terbaik untuk memberikan suasana pembelajaran yang tidak monoton bagi peserta didik. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa pendapat saya yang tentunya didukung dengan berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini. Dalam suasana pandemi saat ini, alangkah baiknya jika proses evaluasi terhadap pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi yang digunakan seperti WhatsApp, LMS, ataupun Google Classroom, sehingga siswa tidak perlu berada di dalam kelas, melainkan cukup dari rumah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.